لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. Kalau fokusnya Anda itu mencari dalil untuk menyalahkan, ya nggak ketemu dalil yang membenarkan kelompok lain. Soalnya memang ya fokusnya yang dicari itu dalil menyalahkan orang lain. Jadi mau mencari dalil yang membenarkan orang lain ya nggak ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua bang desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan ngopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Lanjut. Haji, salah satu tokoh yang dikenal gitu ya. Kemudian beliau mengatakan setelah salaman nama saya, habis sholat subuh lalu dia bilang, kenapa Ustadz Khalid, teman-teman salafi atau teman-teman sunnah ini suka sekali menyalah-nyalahkan ibadah kami. Dan seterusnya dia sebutkanlah beberapa syubhat-syubhat yang disampaikan, tapi intinya merasa terganggu dengan dakwah ini. Setelah selesai belum menyampaikan semua, terus saya mengatakan, antum sudah selesai? Dia bilang iya. Terus saya bilang, antum izinkan saya untuk menjawab ini? Dia bilang iya, silakan. Saya bilang yang pertama, bisa antum cek cari siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah ya, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Coba datangkan satu contoh saja. Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar, tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Yang terjadi adalah di majelis kami kalau ditanya apa hukumnya maulid, apa hukumnya Pernah enggak? Coba cek kemudian datangkan kepada saya, ada enggak ya jamaah atau ustadz dia datang membawa masa untuk membubarkan pengajian aswaja? Ada tak? Enggak ada. Enggak ada, Bos. Enggak ada. Kalau ustadznya bawa masa enggak ada. Tapi kalau hasil didikannya banyak ustadz. Hasil didikannya banyak, outputnya ustadz banyak ustadz, ya kan? Kemudian contohnya ada orang itu masjid, ada orang masuk ke masjid, kemudian ngamuk-ngamuk, marah-marah, melarang itu orang hadroan Banjarian dilarang masjid. Iya, katanya musik itu batil, Bos. Kebatilan, kata batil. Nah, kayak itu bid'ah. Kemarin juga Ustadz yang sempat kami singgung Ustadz, kunut ditendang Ustadz. Ya, ada orang yang sholat pakai kunut, tendang dari belakang. Tendang dari belakang Ustadz. Dzikiran dibacok Ustadz. Banyak hal-hal seperti itu Ustadz. Itu loh Ustadz. Terus kami juga punya masa, kata Anda, ribuan. Sedikit itu Ustadz. Ribuan katanya. Sedikit Ustadz. Kalian masih sedikit gitu loh. Tapi sudah berani kayak gitu Ustadz. Jamiahnya itu, Bos ya, sudah berani. Jamiahnya berani. Seandainya banyak, mayoritas Anda di sini, kelompok Anda di sini makin gila Ustadz. Ya, sedikit aja kayak gitu, Bos ya. Sedikit aja seperti itu, apalagi banyak. Wah. Justru kami yang mayoritas ini sebenarnya Ustadz sudah sangat toleran Ustadz. Sudah sangat toleran. Seumpamanya kami mau, Bos, ya. Yang mayoritas ini ya sekali geruduk habis Ustadz. Loh, kalau itu semuanya Ustadz, mau. kalau semuanya mau, tapi itu tidak diajarkan Ustadz, di kami tidak diajarkan. Ya. Harus. Kecuali memang kalau meresahkan masyarakat yang melapor kayak gitu Ustadz. Oke. Tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu? Kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan, karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada yang memaksa antum melakukan amaliyah kami, Ustadz. Tidak ada. Tidak ada. Kami hanya perlu kami ini mengamalkan amaliyah kami dengan dalil-dalil yang kami punya, dengan dalil-dalil yang kami pegang, agar kelompok antum ini tidak mengusik amaliyah kami. Itu saja Ustaz. Kami kan butuh ketenangan. Coba mengusik. Oh, diusir jika Anda mengusik ya hukum alam Ustaz. Ada sebab, ada akibat Ustaz. Dikatakan setelah zikir rame-rame itu bersama nyanyi-nyanyi kan. Ya, itu. Nah itu Ustadz. Zikir dibilang nyanyi-nyanyi Ustadz. Zikir bersama dibilang nyanyi-nyanyi Ustadz. Itu loh Ustadz.
ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan kami jelaskan. Dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Dan sekali lagi, tidak pernah ada pergerakan massa, memberhentikan atau tidak ada sama sekali. Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu. Konsepnya. Kami teman-teman salafi ini hanya butuh dalil. Saya bilang begitu, ini di rumah Allah saya menyampaikan ya, kepada beliau. Kami cuma butuh dalil. Ada dalil, antum akan temukan kami berada di saf pertama mengerjakan perbuatan. Nah, kalau ini perlu dibuktikan Ustadz. Sering kami mendengar Ustadz Salafi ini mengatakan kami hanya butuh dalil. Jika ada dalil, insya Allah kami di depan yang paling melakukan itu. Anda kan seorang Ustadz, bukan kaum awam yang harus disuguhi dalil. Ini loh dalilnya, bukan. Anda seorang Ustadz tentunya bisa mencari dalil. Ya seharusnya gitu. Gitu loh. Ustaz. Oh, orang awam suruh cari Kalau orang dalil. awam, bos, bisa. Kami butuh dalil. Kami suguhkan dalil. Seperti yang kami lakukan di video-video kami. Kami suguhkan dalil untuk orang-orang yang belum mengerti. Itu loh bos, untuk para YouTuber, untuk siapapun bos ya, yang belum mengerti. Anda kan Ustadz. Insya Allah Pak Sarop bisa mencari dalil seperti kami. Yang kami sampaikan itu. Kami hasil mencari juga. Mencari dalil. Ada Ustadz. Anda kan Ustadz, amaliyah orang, Anda pasti cari, pasti bisa, dan mudah bagi Anda. Gitu loh. Iya. Bos ya, tinggal mencari, ya kan? Ya mudah, Mudah. lulusan dari luar negeri. Iya. Bisa. HP di tangan, nggak lepas-lepas Anda kan? Tinggal mencari saja. Anda bukannya butuh dalil, tapi butuh pemahaman. Gitu Ustadz. Kalau dalil sudah banyak Ustadz, dalil-dalil yang Anda subhat-subhatkan itu sudah banyak, sudah terpampang, sudah berserakan di internet dalilnya itu. Cuma Anda nggak mau mencari gitu loh. Terus Anda framingnya kami hanya butuh dalil. Jadi seolah-olah Anda ini full dalil. Segala amalia Anda itu full dalil. Kemudian amalan orang lain ini tidak ada dalil. Begitu Ustadz. Kesimpulannya itu Ustadz. Ya. Apa saja ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini perkataan sahabat. Kami langsung melakukan itu. Insya Allah kami yang pertama melakukannya. Tapi kalau tidak ada dalil, insya Allah kami yang pertama yang melakukannya. Ada semua Ustadz. Saya nggak percaya Anda nggak tahu dalilnya orang-orang Aswaja ini. Saya nggak percaya. Pasti ada. Zaman sekarang bos ya. Iya. Zaman sekarang Anda mengatakan Anda nggak tahu dalilnya orang-orang Aswaja, saya nggak percaya. Kalau Anda menyembunyikan dalil-dalil dari Aswaja, saya percaya. Kebanyakan itu. Ya bos ya, yang disampaikan itu bos, kebanyakan itu bos. Dalil-dalil Pak, dalil-dalil sudah ada, pasti nggak disampaikan. Pasti framingnya menuduh kelompok orang lain ini tanpa dalil. Itu. Kalau fokusnya Anda itu mencari dalil untuk menyalahkan, ya nggak ketemu dalil yang membenarkan kelompok lain. Soalnya memang ya fokusnya yang dicari itu dalil menyalahkan orang lain. Jadi mau mencari dalil yang membenarkan orang lain ya nggak ketemu. Cuma susah. Kalau punya keyakinan, kelompok sesat pun mereka pakai dalil Quran Sunnah lah. Itu susah sudah Ustaz. Orang yang pakai dalil aja dituduh sesat sudah Ustaz. Kelompok sesat itu juga pakai dalil Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan Anda begitu. Jadi repot itu Ustaz. Anda maha kebenaran apa? Soalnya keyakinan Anda ini maha benar. Ini loh. Kebenaran mutlak. Yang lain sudah pasti salah. Anda butuh dalil. Kemudian Anda sekarang ngomong. Jika ada dalilnya, insya Allah kami yang pertama melakukan itu. Tapi ajaran yang lain, orang-orang sesat-sesat itu, orang bid'ah itu, orang syubhat-syubhat itu juga pakai dalil Al-Quran Sunnah lah. Lalu gimana? Ya nggak ketemu Ustaz. dia balik tanya kepada saya, oh berarti teman-teman Salafi cuma butuh dalil. Saya bilang iya, hanya itu saja. Oh kalau begitu nanti saya akan sebarkan. Fadlan, silahkan. Tidak ada yang tertutup kok, kan gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pemberhentian, merasa terganggu karena orang masing-masing menyampaikan pendapatnya. Ya, ini saya bicara secara global. Alhamdulillah pengajian kita berjalan di masjid-masjid ini sudah tahunan, bukan 1-2 kali. Alhamdulillah kita selalu sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, dan tidak ada penyebutan nama, tidak ada nama penyebutan organisasi, ya. Nah, oke. Iya. Katanya Anda itu. Tapi kayaknya mainnya kurang jauh, Ustaz. Mainnya kurang jauh. HP-nya jarang dipakai kalau Iya. Jika tidak, lalu seperti apakah bisa disebut bid'ah tersebut? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, kita harus tahu
bahwa ada usaha Zionisme dan usaha kaum misionaris untuk memisahkan Islam dari sumber Islam. Antum tahu sekarang ada jaringan Islam Nusantara atau Jamaah Islam Nusantara yang mereka ingin memisahkan Islam dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu contoh Ustaz Salafi, Wahabi. Kami sebenarnya berat mau ngomong Salafi. Soalnya nggak sesuai dengan Salafi sama sekali, ya. Hanya paling koar-koar, paling ngaku salaf. Ini orang-orang Wahabi ini, Ustaz, kelompok Anda ini ditanya tentang bid'ah. Jawabannya Islam Nusantara, nyerempet Islam Nusantara, kemudian memfitnah ajaran Islam Nusantara. Masa iya sekelas dia, sekelas ustadz yang katanya lulusan Madinah nggak ngerti susunan idhofah, mudhof ilaih, masa iya nggak ngerti? Kan pasti ngerti. Oh, apa mungkin nggak ngerti ya? Kayaknya nggak ngerti sih. Ya soalnya saya ngomong gini karena dia aslinya ngerti, cuma nggak menyampaikan ke umat. Jadi saya bilang aja sekalian sudah, emang nggak ngerti, gitu loh. Ya kan? Itu Ustaz, salah satunya. Masih banyak Ustaz. Nyanyi-nyanyian Ustaz, Dzikir berjamaah dibilang nyanyi di masjid katanya Ustaz. Dzikir Ustaz. Orang dzikir bilang nyanyi. Nah itu Ustaz. Ya. Kemudian kami nggak pernah menyerang atau memberhentikan pengajian di masjid kalian sendiri. Nggak ada ceritanya. Salah kami bos kalau kayak gitu bos. Ya keliru. Kalau masjid mereka bos. Ya. Salah kita kalau mubarin bos ya. Betul. Ya kan salah. Cuma kalau masjid umum terus kemudian berada di kawasan Aswaja Ustaz, kemudian banyak masyarakat yang resah, nah maka bertindak Ustaz. Gitu Ustaz. Pasti bertindak, bos ya. Iya bos. Ya kan? Karena bukan masjid dia. Ya contohnya itulah. Bukan masjid dia lewat datang-datang marah-marah karena ada banjari di dalam masjid. Nggak boleh nyanyi-nyanyi, itu perkara mungkar, perkara batil, perkara nggak tahu lah apa, ngamuk-ngamuk Ustaz. Kalau dalam hal ini Anda lebih cerdas Ustadz Yazid Jawas. Ya, kalau dalam hal ini Anda lebih bijak Ustadz Yazid Jawas sebenarnya. Kenapa sampai diusir? Ya mungkin ada beberapa faktor yang lain. Makanya saya ima dari yang diusir yang salah atau yang mengusir. Jadi jangan langsung, oh yang mengusir pasti salah. Belum tentu juga. Dia mengusir karena apa? Ada sebab. Akibat usir ini ada sebabnya apa? Tingkah lakunya di masjid itu. Ini kadang-kadang orang sudah ngikuti sunnah ini, kadang-kadang masuk masjid orang kayak masjid sendiri. Kayak jagoan. Itu Ustadz. Jadi jangan serta-merta yang ngusir pasti salah Ustadz. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi emang yang ngusir salah. Bisa jadi emang yang diusir yang salah. Tuh, ini orang-orang sunnah ini, ya bos ya. Setelah masuk pengajian sunnah, sok jagoan, merasa paling sunnah. Oh iya. Datang ke masjid orang, bikin ulah. Orang sunnah katanya. Iya, langsung sudah bidah-bidahin apa segala macem. Itu loh. Kecuali masjidnya sendiri, nggak masalah. Ini kadang datang ke masjid orang, bukan masjidnya sendiri, masjid umum, apalagi sampai mengambil masjid. Alasannya karena tidak terurus, tidak ada jamaahnya. Ya kalau tidak terurus, andai kan Anda ambil, nggak bakalan ada yang berontak Ustaz. Jika ada yang berontak, berarti ada yang ngurus itu. Kalau yang masih marbotnya masih ada, ininya masih ada, dipel setiap hari, itu kok diambil, sabotase, itu Ustaz. Jadi sebaiknya koreksi aja Ustaz, dikoreksi di kelompok antum itu, di majelis dikoreksi apa yang salah gitu loh. Kenapa? Muhasabah. Kenapa? Nggak mungkin lah orang sekonyong-konyong mau ngusir bos ya? Ya nggak mungkin, mesti ada sebab akibatnya bos. Nggak mungkin orang ngusir tanpa ada sebab, kan nggak jelas orang itu. Kami hanya menjawab apa yang ditanyakan, itu Ustaz, bos ya. Kalau memang itu adanya Ustaz, faktanya nggak masalah Ustaz. Cuma kadang kan pertanyaan itu disetting Ustaz. Nanti kamu tanya ini ya, nanti kamu tanya ini. Ya, kan itu Ustaz. Masalahnya
di pengajian antum itu orangnya, jamaahnya itu sudah yakin bahwasanya kayak tahlilan itu nggak benar menurut mereka. Masa iya mau tanya lagi, bos ya? Iya. Kalau sudah yakin mereka itu salah, bos ya. Mereka sudah punya keyakinan bahwasanya amalan orang itu selawatan, tahlil itu salah sudah. Masa ya tanya lagi? Tidak sesuai dengan sunnah. Iya, Itu sudah masa tanya keyakinan. lagi? Kemungkinan besar ya bisa jadi settingan. Jadi pertanyaan itu settingan, ya kan? Makanya ketika ada satu pertanyaan yang nggak settingan, Anda nggak bisa jawab. Fardunya wudu ada 2. Itu pertanyaan asli nggak settingan. Tapi Ustadz, Anda menyampaikan sesuai pertanyaan. Tapi jamaah Anda, terutama yang para YouTubernya, mereka nggak ditanya Ustadz. Nggak ada yang tanya sama YouTuber itu. Ada. Nggak ada. Mereka tiba-tiba langsung saja bikin konten menyalahkan amalan-amalan orang lain gitu loh. Lalu ustadznya aja yang kayak Anda ini bisa kami bantah, apalagi cuma YouTubernya. Langsung, Ustaz, Kan begitu. dipotong-potong, Bos, ya. Kualitasnya kan beda Ustadz. Para YouTuber Salafi Wahabi kan nggak ada yang bisa baca kitab Ustadz. Siapa Ustadz? Sedikit. Tapi kalau YouTuber Aswaja rata-rata bisa lah memaparkan dalil Ustadz. Kan kualitasnya dari sini sudah jelas Ustadz gitu loh. YouTuber Aswaja saja bisa membantah argumen-argumen para ustadz Salafi ini dengan ada argumen dalil ilmiah. Kan begitu, Bos ya? Bisa. Tapi kalau YouTuber Wahabi Salafi enggak, mereka cuma modal framing kemudian nabrak-nabrakin video, potongan video Bos ya. Iya. Ditabrak-tabrakin, kemudian narasinya sudah narasinya penuh fitnah, wibah segala macam sudah Bos. Kayak gitu Ustaz. Jadi di sini kesimpulannya Ustaz, muhasabah saja Ustaz, muhasabah. Ya, muhasabah. Kelompok Anda ini emang sukanya nyari gara-gara Ustaz, gitu loh Ustaz. Betul. Ya, Anda selalu menyulut api, gitu loh. Masih banyak Ustaz, Wali Songo nggak ada Ustaz. Banyak Ustaz, kenapa Anda nggak nasihatin? Wali Songo fiktif, katanya nggak ada. Ini gimana Ustaz? Kan gitu. Iya. Giliran ada orang marah, Lah, Anda katanya fitnah. Ya kan? Bos, ya. Nggak boleh bubar-bubarin pengajian. Lah isinya kayak gitu. Itu paling fatal itu Wali Songo Ustaz. Wali Songo itu fatal, kemudian nyenggol Islam Nusantara, kemudian zikir, dibilang nyanyi, segala macam. Banyak pokoknya Ustaz yang bikin sebenarnya yang mayoritas ini, NU yang mayoritas ini, kalau mau dari dulu Ustaz, pertama Ustaz, Kalau mau gerutu Bos, ya. iya, Yo, cuma nggak boleh, kan Ustaz, nggak boleh. Itu bukan ajaran kami Ustaz, gitu loh. Tapi kok makin lama makin gini, makin lama makin gini, ya adalah sedikit-sedikit yang nggak betah Ustaz. Akhirnya ya sweeping itu. Ini satu ayat yang kami sampaikan kepada kelompok kalian Ustaz, kelompok antum Ustaz ya. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Kelompok Anda ini Ustaz, pada kami, mereka kelompok Anda ini tidak akan memerangi kita secara bersama-sama, Bos ya, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok, Bos ya. Nyerangnya kalian itu nggak langsung Di karena balik masih tembok. sedikit, Iya. ya. Tapi kalau di negeri-negeri yang mayoritas, kalian akan langsung. Kami tidak gelisah dengan hal itu, Ustaz. Soalnya apa? Soalnya kami sadar bahwasanya di antara kalian sendiri itu banyak permusuhan, banyak konflik, Bos ya. Banyak perselisihan juga di antara kalian itu, dan perselisihannya itu bukan perselisihan biasa. Perselisihannya tentang sesat menyesatkan juga di antara kalian itu. Makanya kami nggak risau. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Itu yang menghibur kami. Kamu mengira bahwa mereka itu bersatu. Orang mengira bahwasanya manhaj kalian itu bersatu. Tahsabuhum jami'au wa qulubuhum syatta. Padahal hati para ustaz salafi ini berpecah-pecah. Berpecah-pecah, saling menyalahkan antara sesama. Bahkan ada murid yang menyesatkan gurunya. Aduh, parah ini. Kan gitu, Bos ya. Aduh, parah. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Hal itu karena kalian Ustaz, kelompok antum ini la yaqilun. Maksudnya la yaqilun di sini kami nggak mengatakan Anda nggak berakal Ustaz. Kelompok antum nggak berakal. Tidak menggunakan otak intelijensinya itu dengan benar Ustaz. Karena kan masing-masing otak ini punya
kualitas intelijensi. Iya bos. Ya kan bos ya. Jadi untuk mencari ayat, mencari dalil itu tidak dipergunakan dengan baik. Bos ya. Berarti Hanya digunakan untuk menyalahkan. nyari dalil untuk menyalahkan orang. Nah, dapat digunakan sebagai fungsinya akal. nah, Nah, fungsinya akal kan memahami, meneliti, menyikapi. Nah, cuma menyalahkan ya tadi Bisa. salah semuanya. saya saja bos, kita aja bos. Mau mencari dalil, mau menyalahkan bisa ini, barusan ini. Itu kalau kami mau Ustaz. Bos ya, Iya, kami menyalahkan dengan ayat ini, menghakimi Anda pakai ayat ini. Sangat bisa sekali. bisa. Gitu loh. Ini salah satunya loh ya. Kalau cuma ingin menyalahkan, mau menghukumi Anda dengan orang-orang munafik, ada ayatnya. Mau menghukumi Anda sebagai orang-orang musyrik, ya ada ayatnya. Mau menghakimi Anda dengan ahli bid'ah juga ada hadisnya. Tergantung. Jadi, tapi karena kami ini tidak melakukan dalil, kami tidak melakukan, karena kami tidak memperlakukan dalil ini sebagai komoditi, maka kami tidak serta-merta kayak gitu bos ya. Betul. Tapi berhubung kami terus-terusan diserang, ya kami serang balik Ustaz, gitu loh. Kelompok Anda merasa paling ahli dalil, loh jangan salah Ustaz, Di gitu loh. atas sunnah. Ya, merasa paling di atas Quran dan Sunnah, kami sampaikan juga dalil-dalil di atas Quran dan Sunnah. Itu saja bos. Ya, itu saja mungkin obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita lebih berpikir sehat, dan mudah-mudahan kita menerima perbedaan-perbedaan itu. Nah, Ya. oke. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.